Halo Pisces, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah masalah terbesar ya, masalah besar yang dihadapi setelah dia meninggalkan kamu ya. Ataupun mereka siapapun itu nanti kita akan coba baca ya. Nah, tapi kan juga ya buat Pisces, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Pisces, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Pisces semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, Pisces, kita akan sama kartunya. Masalah besar yang dia hadapi setelah dia meninggalkan kamu. Apakah itu yang terbaca? Ini adalah energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate ya. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, Pisces, kita akan coba lihat untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Di sini ada Gemini, Libra, Aquarius. Oke. Masih Gemini, Libra, Aquarius. Ada Taurus, Virgo, Capri. Ada Leo di sini. Ada Taurus, Virgo, Capri. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya, Pisces. Oke. Pisces, di sini kita melihat ya, dari judulnya kita pengen melihat ya, masalah besar yang dia hadapi atau mereka hadapi setelah meninggalkan kamu. Mungkin tidak hanya satu ya yang meninggalkan kamu, bisa saja 2 atau 3, dan itu juga bisa saja bukan pacar, mantan, keluarga mungkin, atau saudara mungkin, atau teman kamu ya. Jadi kita akan melihat ya, masalah besar yang mereka hadapi setelah meninggalkan kamu. Ya, salah satunya ya, di antara mereka itu dia itu kayak memiliki suatu kondisi yang begitu sangat terjebak gitu loh. Dia tidak bisa berpikir apa-apa ya. Dia setiap malam kayak meratapi gitu ya. Ada kesedihan, ada kehilangan. Atau jangan-jangan saat ini dia kehilangan pasangannya. Dia juga ditinggalin seperti dia meninggalkan kamu. Jadi ternyata ada sebuah karma yang dia rasakan. Apa yang kamu rasakan dia juga merasakan. Setiap malam menangis gitu ya. Mau tidur kepikiran banget gitu ya. Kok bisa ya aku begini? Seperti ada penyesalan dari dia ya. Seperti ada kayak apa ya? Wah, kayak meratapilah gitu ya. Kayak aku nih bodoh, kenapa sih aku menyanyiakan kamu gitu ya. Padahal kamu itu ibarat berlian, intan, permata gitu ya. Aku sudah nyanyiakan kamu. Apalagi mungkin dia saat ini melihat kamu sudah bahagia dengan seseorang. Apalagi mungkin dia sudah melihat kamu itu kayak selalu happy, seperti terlihat tidak ada masalah, atau apalagi kamu memiliki pasangan yang begitu perfect di mata siapapun gitu loh. Itu membuat dia kayak merasa kayak apa ya, cemburu ya, kayak merasa ya, sampai dia juga nyalakan diri sendiri, sampai dia juga nyalakan keadaan ya. Ini dia merasa kesepian saat ini. Ini masalah terbesarnya dia ya. Ini bagi dia masalah besar. Penyesalan ya, penyesalan yang begitu besar juga yang dia rasakan. Oke, oh ini sini ya, di bottom of the deck, sorry. Nah ini juga ada Eight of Swords. Dia kayak terjebak ya. Bisa saja saat ini itu dia kayak terjebak dalam satu hubungan yang dia anggap setelah meninggalkan kamu dia bisa bahagia, ternyata tidak. Dia seperti terpenjara gitu loh, terpenjara di dalam satu kondisi atau di dalam satu hubungan. Mungkin dia suka dikekang, atau mungkin dia itu kayak diatur-atur gitu ya, atau mungkin dia itu kayak dibatasilah langkahnya, perbuatannya gitu ya, tingkahnya gitu. Seakan-akan ya mungkin dia tidak punya kebebasan saat ini. Dia punya pasangan yang mungkin begitu sangat otoriter ya, atau mungkin dia punya pasangan yang begitu sangat temperamen sehingga dia punya rasa ketakutan. Nah, itulah ya mungkin karma yang dia rasakan di sini. Ini seakan-akan dia terjebak dalam satu hubungan yang tidak pasti juga.
ya, atau bisa dikatakan juga dia terjebak dalam satu hubungan yang membuat dia tidak bisa berkomitmen. Jangan-jangan pasangannya itu juga punya hubungan atau sudah menikah gitu loh. Sehingga dia tidak punya status apa-apa, tidak bisa menuntut ataupun meminta apa-apa gitu loh. Nah, tapi sementara mungkin sama kamu dulunya punya kesempatan yang cukup besar ya untuk berkomitmen ataupun yang lainnya. Tapi dia nyanyiakan kamu. Oke? Nah, di sini dia berusaha mungkin lebih fokus kepada finansial saat ini. Dia berusaha untuk melupakan kamu dan fokus kepada finansial ya. Dia mulai fokus untuk mencari cara supaya bisa menghilangkan rasa ini. Menghilangkan ya mungkin bisa saja dia lagi stuck dalam keuangan atau dalam bisnis. Makanya seperti dia mencoba mencari cara, mungkin dia mencoba mencari orang-orang meminta bantuan begitu. Karena mungkin dia yang punya bisnis mungkin dia ya lagi stuck. Karena apa? Pasangannya mungkin yang sudah menghabiskan semuanya. Ya. Kebanyakan seperti itu ya. Kalau kita sudah menikah, terus pasangan kita itu selingkuh oleh orang ketiga gitu ya. Itu kebanyakan ya, tapi ada juga beberapa dari pasangan itu bahagia. Kenapa? Mungkin dengan pasangan dia pertama emang tidak ada kecocokan, ya nggak apa-apa gitu loh. Ada seperti itu. Tapi kebanyakan jika hubungan kamu dengan pasangan baik-baik saja dan hadir orang ketiga, itu akan membuat hancur kamu atau dia gitu ya. Akan membuat hancur. Kehidupan dia akan hancur oleh orang ketiga itu. Karena dia mengkhianati atau menyakiti orang yang benar-benar tulus gitu loh. Maka dia akan mendapatkan karmanya. Inilah, saat ini mungkin dia mencoba melalang buana ya, mencari bantuan ke sana ke sini ya, untuk memperbaiki keuangannya dia. Oke? Pisces. Nah, di sini dia berharap ada kesempatan ya dari kamu untuk bisa menerima dia atau mungkin memaafkan dia ya. Atau mungkin secara tidak langsung dia sih pengen ketemu kamu juga ya di sini. Dia berharap ada perubahan pada kamu di sini. Ya. Ini dia. Ada desan. Sebuah harapan terbesar dia adalah ingin bertemu kamu ataupun ingin bersama dengan kamu. Karena dia tahu sebenarnya aku bahagia sih dengan kamu. Ini mungkin karena kebodohan aku mudah tergoda dengan rayuan-rayuan mungkin ya, karena energi-energi negatif ya. Nah, itulah pentingnya ya, dalam satu hubungan itu saling saling percaya, saling memahami, saling menerima kekurangan sehingga hidup kita ataupun hubungan itu akan langgeng. Nah, disinilah dia juga berharap ada perubahan pada hidupnya dia. Dia berharap hidupnya mulai membaik ya. Karena mungkin dia tahu ini karma yang aku rasakan karena kamu itu terlalu baik tapi aku sudah menyakiti kamu. Itu dia. Jadi masalah terbesarnya itu sekarang ini bagaimana caranya ya untuk bisa membuat kamu itu percaya sama dia lagi gitu loh. Dan mungkin setidaknya memaafkanlah ataupun memberikan kesempatan. Ya mungkin bisa saja dia ingin berubah karena kamu. Ya mungkin sudah terlambat begitu ya. Mungkin beberapa dari Pisces di sini kamu juga sudah bahagia dengan pasangan kamu. Nah, di sini juga ada Four of Pentacles. Ini terlihat dia benar-benar kayak lagi stuck dalam keuangan. Dia mencoba untuk mengumpulkan koin-koin, dia mencoba untuk mengumpulkan ya sedikit demi sedikit gitu ya. Intinya ada perbaikan juga sih dalam dirinya dia. Mungkin penyesalannya dia gitu ya. Karena ternyata mungkin dia ngerasain nggak enak banget kalau menjalankan sebuah karma gitu ya. Karma atas perbuatan kita sendiri. Sehingga dia mulai mencoba untuk berusaha bangkit, berusaha untuk memperbaiki semuanya. Karena di sini ada the Wheel of Fortune. Berharap ada keberuntungan ya. Keberuntungan datang kepada dia. Ya, tapi dia tetap berusaha di sini. Aku melihat dia berusaha sekali untuk memperbaiki semuanya. Ya, Pisces. Kita akan coba lihat di sini perasaan terdalamnya dia. Apakah yang terbaca untuk perasaan terdalamnya dia di sini buat Pisces? Perasaan terdalamnya dia. Oke. Perasaan terdalamnya dia. Satu lagi, ya. Thank you for teaching me how to appreciate the small thing in life gitu ya. Dia merasa berterima kasih sekali nih sama kamu ya. Kalau aku lihat, so many things remind me of you, it's crazy. Dia selalu mikirkan kamu di sini sampai mungkin dia tergila-gila ya. I'm working hard on my finance for you, for us, for our future.
Wah, luar biasa dia berusaha untuk kita ya, katanya. I love that I can be myself around you. Nah, kita akan coba lihat, nanti kita jelaskan ya satu-satu. Kita akan coba buka dulu di sini. Ini bisa saja terbaca untuk energi kamu ya, ataupun dia bisa berbolak-balik ya energinya ya, Pisces. Oke. Oh, satu lagi ya. Ya. Wow, di sini dia merasa kayak terpanggil lagi hatinya untuk bisa menghubungi kamu ataupun yang lainnya gitu ya. Dan di sini dia juga berharap bertemu dengan kamu. Padahal mungkin di sini masih ada energi negatif dalam dirinya dia. Ya, buat Pisces. Kita lihat ya di perasaan terdalamnya dia, apa yang ingin dia katakan kepada kamu, apa yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Thank you for teaching me how to appreciate the small thing in life ya. Terima kasih untuk sudah mengajarkan aku bagaimana cara menghargai hal-hal kecil di dalam hidup. Nah, jadi di situ dia mulai belajar. Ternyata kamu itu begitu berharga. Ternyata kamu itu mungkin selama ini suka perhatiin sama dia, ya, membela dia, membantu dia. Intinya kamu selalu kayak, kalau kamu laki-laki, mungkin kamu selalu melindungi dia, menjaga dia. Kalau kamu perempuan, kamu selalu memahami dia, membantu dia, selalu berada di samping dia saat suka dan duka, gitu loh. Nah, tapi itu yang sudah diabaikan dia. Nah, namun saat ini dia sudah ingat itu semua. Dan terjadilah penyesalan dia. Aku terlalu naif, begitu ya. Nah, itu. Dan di sini aku juga melihat so many things remind me of you. Banyak sesuatu yang mengingatkan aku tentang kamu. Dan itu begitu sangat membuat aku tergila-gila gitu ya. Ya, dia ingat kamu, perhatian kamu ya. Dia ingat kemesraan kita bersama dulu ya. Banyak hal yang mungkin dia sudah ingat tentang kamu. Tapi bagaimana? Semuanya sudah terjadi. Sudah menjadi bubur, nasinya sudah menjadi bubur. Bagaimana ya? Supaya bisa jadi nasi lagi gitu ya. Oke. Di sini I'm working hard on my finance for you, for us, for our future. Ada ya yang dia ingin katakan kepada kamu itu. Kalau seandainya kamu memberikan kesempatan kepada dia, maka dia akan bekerja keras ya. Akan benar-benar kayak fokus kepada finansial. Dan keuangan itu untuk kita, aku bekerja keras untuk kita, untuk kamu, untuk masa depan kita, itu yang ingin dikatakan dia. Apa benar gitu ya? Sementara ya mungkin saat ini kamu sudah bahagia gitu. Di sini aku juga melihat, I love that I can be myself around you. Aku mencintai ya segala tentang ya mungkin tentang kamu gitu ya. Dan aku begitu sangat senang sih berada di sekitar kamu gitu. Dan intinya juga dia senang menjadi diri dia sendiri di sekitar kamu. Ya, intinya mungkin selama ini dia itu kayak punya dua kepribadian kali ya. Sehingga akhirnya ya dia mudah tergoda dengan rayuan-rayuan pihak ketiga sehingga meninggalkan kamu. Ternyata selama ini dia salah gitu loh. Ya. Nah, ini juga seakan-akan ada cinta yang terpanggil gitu ya dari dia. Seolah-olah kamu itu kayak begitu menarik energinya dia gitu. Sementara itu mungkin karena kesalahannya dia. Ya. Nah, dia sini dia berharap untuk bertemu kamu kembali. Dia berharap sekali ya untuk bisa bersama kamu kembali. Sangat berharap sekali. Karena keadaan dia ini mungkin butuh dukungan, butuh support dari kamu ya. Butuh kasih sayang dari kamu atau memang dia benar-benar kayak kesepian banget gitu ya. Ditinggalkan oleh pasangannya, ya. Di sini juga aku melihat antara kamu dengan dia itu ya ada yang membatasi. Anggap dia mungkin single, tapi kamu apa? Kamu sudah menikah. Kamu sudah memiliki pasangan. Jadi tidak kamu dengan dia tidak bisa seperti mungkin dulu lagi lah. Anggap mungkin kamu itu kayak simpati sama dia. Kamu berempati sama dia. Kamu kasihan sama dia. Tapi kamu tidak bisa berbuat apa-apa terhadap dia. Karena apa? Karena kamu sudah punya pasangan. Kamu harus menghargai pasangan kamu. Abaikan itu. Itu hanya energi negatif yang muncul. Takutnya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan antara kamu dengan pasangan. Ya. Karena di sini takutnya nanti hubungan kamu mungkin akan disabotase. Seakan-akan dia mensabotase hubungan kamu dengan pasangan kamu. Jadi jangan sampai kamu juga tergoda dengan hal-hal seperti ini. Karena kamu sudah bahagia. Oke? Pisces. Nah, mungkin itu bisa aku sampaikan buat Pisces. Semoga apapun yang terbaca di sini bisa membuat kamu terhibur. Inilah ya masalah besar yang mungkin dia hadapi setelah meninggalkan kamu.
Semoga aja, doakan aja dia selalu baik-baik saja dan bisa menjalankan karma yang dihadapi saat ini. Oke, Pisces, sampai ketemu lagi. Dadah.